Kenapa banyak keinginan tidak pernah benar-benar terwujud? Bukan karena kita kurang usaha, seringkali karena kita terlalu sibuk memikirkan masalahnya. Pernah nggak lagi di jalan naik motor, kehujanan, terus terlintas, enak ya kalau punya mobil? Atau saat kebutuhan menumpuk, kita berkata dalam hati, andai punya uang banyak. Kelihatannya itu harapan, tapi kalau dipikir lebih dalam, yang sedang kuat di pikiran justru rasa tidak nyamannya. Dingin karena hujan, cemas karena kekurangan. Saya juga pernah ada di fase itu. Sebagai pelaku usaha, pikiran sering penuh oleh masalah harian. Target belum tercapai, pemasukan belum stabil, rencana terasa jauh. Tanpa sadar, yang terus diputar di kepala justru hal-hal yang membuat kita sempit. Akhirnya, solusi terasa kabur. Di satu titik saya mulai sadar, bukan goals-nya yang kurang, tapi fokusnya yang keliru. Kita bilang ingin uang banyak, tapi tidak jelas berapa. Kita bilang ingin mobil, tapi tidak tahu yang seperti apa. Sementara gambaran masalah sangat jelas, bahkan berulang-ulang muncul. Ibarat kita datang ke dokter. Kalau kita hanya bilang, "Dok, saya pengen sehat," itu terlalu umum. Tapi kalau kita cerita detail sakitnya, dokter lebih mudah bantu. Lucunya, dalam hidup kita sering kebalik. Masalah kita ceritakan detail, tapi tujuan kita biarkan samar. Dari situ saya belajar satu hal sederhana. Pikiran akan lebih mudah mewujudkan apa yang paling sering dan paling jelas dibayangkan. Kalau yang dominan masalah, yaitu yang terasa nyata. Kalau yang kuat tujuan, arah hidup jadi lebih jelas. Tapi jujur saja, tidak mudah langsung berpikir positif. Apalagi saat kondisi sedang berat. Makanya saya tidak langsung memaksa berpikir tentang tujuan. Saya mulai dari menenangkan dulu. Sebagai muslim, saya memilih mendekat kepada Allah. Sholat, dzikir, membaca Al-Quran. Kadang saya ulang surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas cukup lama, sampai hati terasa lebih ringan. Di titik itu, pikiran mulai lebih jernih. Baru setelah itu saya berani melihat masalah, dan menyerahkannya. Bukan lari, tapi sadar, ada yang lebih besar yang mengatur. Setelah hati lebih tenang, barulah saya bertanya, sebenarnya saya ini mau kemana? Bukan sekadar ingin kaya, tapi ingin jadi apa? Dari situ lahir yang namanya visi. Contohnya, saya ingin membantu orang lebih berdaya, secara finansial, emosi, dan pola mikir. Kalau visinya sudah jelas, langkah-langkahnya ikut terbentuk. Saya butuh tempat berbagi, saya butuh ruang untuk mengajar, saya butuh sistem untuk menjangkau lebih banyak orang. Akhirnya tujuan-tujuan kecil muncul dengan sendirinya. Dan anehnya, terasa lebih nyambung di hati. Tidak ada penolakan, tidak terasa memaksa. Pelan-pelan, satu persatu mulai terwujud. Sekarang coba kita renungkan sebentar. Apakah selama ini kita lebih sering memikirkan masalah, atau benar-benar membangun gambaran tujuan? Apakah yang kita inginkan sudah jelas, atau masih sebatas ingin lebih baik saja? Dan, kapan terakhir kita benar-benar tenang sebelum menentukan arah? Mungkin kita tidak perlu langsung mengubah semuanya hari ini. Cukup mulai dari satu hal kecil, tenangkan diri, luruskan niat, lalu berjelas arah. Karena ketika hati lebih tenang, pikiran lebih mudah menerima gambaran yang benar. Dan dari situlah langkah nyata biasanya dimulai. Kalau Anda sedang dalam proses itu, mencari arah, memperbaiki cara, atau ingin membangun sistem usaha yang lebih rapi, saya juga mengumpulkan beberapa panduan praktis yang selama ini saya pakai. https://linku.id/sinergihadi. Bukan sesuatu yang rumit, tapi cukup untuk mulai melangkah dengan lebih jelas. Terakhir, satu hal yang saya pegang sampai sekarang. Hidup bukan tentang seberapa besar masalah kita, tapi seberapa jelas arah yang kita pilih. Pelan-pelan saja, yang penting tetap bergerak. Abdul Hadi, Motivasi Bisnis, Support Production, Bayu Saleho, Eko Ucup, dan Adi Jalulukito.